Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku portofolio dan investasi. Yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal yaitu portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien, portofolio yang dipilih oleh investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya suatu matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan. Yang ada kemudian, fungsi fasilitas menunjukkan preferensi seseorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat kesehatan menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return, harapan, dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atau risiko yang lebih tinggi terhadap risiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas sendiri, merupakan aset-aset tingkat dari tulangnya di masa depan. Masih mengandung ketidakpastian, salah satunya contoh aset berisiko adalah saham yang di tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini, yang ditunjukkan oleh varian tekstur yang sama dengan satuan. Contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya adalah model portofolio oleh market dari portofolio referensi. Investor hanya berdasarkan pada racun yang diharapkan dan risiko saja. Permukaan efisien ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien, merupakan bagian yang mendominasi atau lebih baik titik-titik yang karena mampu menawarkan tertentu yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibandingkan dengan bagian lainnya yang ditunjukkan oleh kurva indiferensi aset yang optimal. Misalnya, investor membuat keputusan yang disebut dengan keputusan lokasi aset. Kemudian keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas asisten yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan. Pada kelas aset tersebut, bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana atau bobot dana masing-masing, membuat dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return, harapan, dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan slope positif kurva indiferen menggambarkan kemiringan positif. Kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atau risiko yang lebih tinggi. Di sini adalah contoh kurva indiferen. Atas presentasi saya, terima kasih.